Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ya bersama saya April Rohmat. Tentunya kita masuk pembelajaran materi yang selanjutnya. Nah, di materi PSSM atau pemeliharaan sasis sepeda motor, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hidrolis ya. Untuk kalian bisa cek materinya itu bisa di atas linknya ataupun nanti di deskripsi saya simpan. Jadi langsung saja jangan lupa untuk dilihat videonya dengan baik, di like, share, dan juga subscribe jika memang video ini membantu kalian dalam proses pembelajaran. Nah, di sistem rem yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang sistem rem mekanik. Nah, mungkin terbayang ya sistem rem mekanis itu seperti apa. Kita langsung aja munculkan PowerPoint-nya supaya tidak menambah waktu gitu kan. Tapi sebelum memunculkan PowerPoint, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai, kita munculkan. Oke teman-teman semua, untuk link absensi, link materi, dan juga link soal berupa kuis atau diskus nanti akan di-share melalui WhatsApp group yang sudah dibentuk khususnya masing-masing kelas. Kenapa saya masing-masingkan kelas? Jadi tidak terbentur nantinya. Saya bisa maksudnya mengecek lah siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif dari kelas tersebut. Oke, kita langsung bacakan. Materi yang akan dibahas pada kesempatan hari ini adalah menelaah rem mekanik pada sepeda motor. Nah, jadi ini masih dasarnya saja yang saya share kepada kalian semua. Paling ini hanya berjumlah sekitar 7-8 slide termasuk dengan opening dan juga ending ya. Menelaah rem mekanik sepeda motor. Pendahuluan. Sistem rem dalam suatu kendaraan termasuk ke dalam sistem yang sangat diperlukan oleh setiap kendaraan, baik itu roda 2, baik itu roda 4 ya. Jadi rem ini sangat dibutuhkan, sangat wajib dibutuhkan. Karena apa? Berkaitan dengan faktor yang namanya keselamatan dalam berkendara. Sistem rem juga digunakan sebagai memperlambat laju dari suatu kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kita bahas roda 2 ataupun roda 4 kita jadikan kendaraan. Dah gitu aja ya, supaya apa? Sifatnya universal. Jadi kalau nanti ngebahas kalian belajar tentang roda 4, rem, oh ya sama aja. Begini fungsinya juga sama saja gitu kan. Membahas roda 2 yang kalian ternyata di jurusan TKR, ternyata rem sama juga, yaitu memperlambat laju dari suatu kendaraan sebelum pada akhirnya terhenti ya. Dengan cara merubah energi kinetiknya menjadi energi panas ya. Kinetik itu gerak ya. Jadi awalnya kinetik gerak itu ketika kalian menarik tuas rem atau handle rem, itu merupakan energi kinetik. Nah, nantinya energi kinetik itu akan berubah menjadi energi panas, yang mana gesekan yang terjadi nanti antara sepatu rem, kanvas rem, bahasanya ya, ada juga yang bilang brake shoes. Nah, seperti itu ya. Itu juga sama-sama yang disebut dengan bahasanya adalah kanvas rem. Oke. Ini masih sifatnya universal ya. Universal baik kanvas rem depan maupun kanvas rem belakang. Perubahan tenaga ini diperoleh dari gesekan antara komponen yang bergerak yang dipasangkan pada roda kendaraan dan suatu bahan yang sudah dibuat secara khusus untuk tahan terhadap gesekan. Jadi bukan bahan-bahan yang sembarangan ya, apalagi yang bahasanya adalah merusak komponen yang digesekkan. Oke, kita lanjut lagi. Secara pengoperasiannya atau cara pengoperasiannya dari sistem rem ini dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya adalah rem hidrolik dan juga rem
mekanik. Hidrolik udah kita bahas ya, yang mana sistem rem ini menggunakan tenaga penggeraknya dengan tekanan fluida atau cairan dari minyak rem. Sedangkan mekanik yang kita bahas pada pertemuan kali ini merupakan sistem rem yang tenaga penggeraknya dengan menggunakan kabel baja. Nah, clear ya, sampai sini kalian bisa membedakan mana hidrolik, mana mekanik ya, tanpa perlu saya munculkan gambarnya, pasti kalian juga sudah paham ya, mana itu rem mekanik, mana itu rem hidrolis. Karena komponen-komponennya di pertemuan beberapa waktu lalu sudah saya share kepada kalian semua itu dengan sangat detail. Jadi yang belum tahu silahkan disimak aja video sebelumnya ya. Karena apa? Karena di video sebelumnya itu sudah pasti komplit sehingga bisa langsung lanjut ke materi yang ada di sini. Kita lanjut lagi. Rem tromol termasuk jenis pertama yang digunakan pada kendaraan sepeda motor. Saat kendaraan sepeda motor pertama kali diproduksi, ya pakainya sistem rem ini, rem tromol, baik rem tromol di depan maupun rem tromol di belakang. Ya, kendaraan pertama kali diproduksi, mereka menggunakan rem apa? Menggunakan rem tromol, baik di depan maupun di belakang, bukan menggunakan kaki. Ya, kalau biasanya kan kalau yang naik sepeda nih gitu kan, nggak ada remnya gitu kan, dia masukkan sendalnya yang saat dia pakai itu langsung ke rem depan. Nah ini sangat berbahaya sekali, jadi berhati-hati ya, takutnya apa, masuk kakinya ke ke area roda tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Rem tromol ini biasanya digunakan pada kendaraan jari-jari dan roda tipe case wheel. Pak, kalau yang pelek gimana, atau yang bukan jari-jari? Ya bisa juga gitu, cuman kalau secara secara proporsional antara jari-jari dengan racing atau velg racing tadi ya, ini mempunyai perbedaan berat ya, Kalau yang jari-jari itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang velg racing. Tapi saya nggak tahu nih kalau yang racing sekarang apakah beratnya itu lebih ringan daripada jari-jari yang saat ini, ataukah mungkin ya masih punya ukuran yang berat. Secara spesifikasi, kenapa dia masih menggunakan jari-jari? Ya karena lebih ringan gitu. Jadi saat pengeremannya pun dia masih bisa memperlambat laju dengan spesifik gitu ya, dengan baik lah bahasa kitanya. Oke, kita lanjut lagi. Dan roda tipe case wheel. Pada roda tipe case wheel, tromolnya dibuat menjadi satu dengan pelek yang dihubungkan langsung dengan jari-jari, sehingga jika tromolnya aus maka harus diganti utuh dengan peleknya. Oke ya, seperti itu kurang lebih. Di dalam kendaraan sepeda motor model lama, rem ini banyak dipergunakan dalam pengereman roda depan ataupun roda belakang. Ya, pengoperasian rem tromol dapat menggunakan tuas yang letaknya di setang bagian kanan. Akan tetapi, ya pengoperasian rem belakang atau rem belakang menggunakan tromol biasanya tuasnya ada di pijakan kaki sebelah kanan. Ya, ini kalau kendaraan bebek dan sport ya. Kalau untuk matic sih sebetulnya saya belum pernah lihat ya kalau yang depan menggunakan rem tromol ya. Biasanya mereka sudah menggunakan cakram atau hidrolis jenisnya gitu. Saya belum pernah lihat sih, tapi kayaknya kalau kendaraan tersebut mungkin ya model-model maticnya kayak ya kayaknya nggak ada sih ya. Bener nggak sih Pak? Ada nggak sih ya? Kayaknya nggak ada ya untuk matic yang menggunakan tromol rem depannya ya. Nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Kalau ada mungkin nanti kita akan bisa diskusi aja lah gitu ya. Oke, jadi kalian bisa lihat gambar di samping ini, di situ adalah tuas rem belakang ya. Pastilah kalian sudah tahu itu tuas rem. Jadi ketika kalian injak, maka nantinya akan ada pengereman atau memperlambat laju dari kendaraan. Karena apa? Karena ada sistem rem di sana. Gitu. Clear ya? Metode pengoperasian rem tromol yaitu ya secara mekanis tanpa menggunakan bantuan fluida. Perhatikan, tanpa menggunakan bantuan fluida. Kalau dia menggunakan bantuan fluida udah jelas itu adalah rem hidrolis atau cakram lah bahasa kitanya ya, seperti itu. Jadi kekuatan pengereman ini sepenuhnya tergantung dari seberapa kuat kalian menarik tuas ataupun pijakan pedal rem tersebut. Jadi semakin Anda menekan tuasnya, maka akan semakin pakem
ya. Semakin Anda lambat menginjak remnya atau perlahan menginjak remnya, maka pengeremannya pun akan secara perlahan. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Baik depan yang sebelah kanan dengan menggunakan handle, baik di bawah ya dengan menggunakan juga yang namanya handle kaki atau pijakan kaki. Oke, pendahuluan cukup sampai di situ. Saya rasa sih sudah clear kalau sampai di situ ya, karena itu sudah detail dan jelas banget. Supaya apa? Mempersingkat waktu, gitu ya. Bukan artinya apa ya, mengurangi pembelajaran, bukan. Tapi maksudnya adalah mempersingkat pertemuan sehingga bisa dilakukan diskusi nantinya. Baik di deskripsi, baik di kolom komentar di video ini ataupun nanti melalui WhatsApp grup tersendiri. Kelebihan dari rem tromol jika kita bandingkan dengan rem cakram. Rem tromol merupakan salah satu jenis rem yang memiliki sistem kerja yang tertutup. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya terjadi di dalam tromol rem, sehingga kerja rem tidak bisa dilihat secara langsung dari luar. Nah, mungkin ini bahasanya kelebihan ya. Kelebihan daripada rem tromol, bukan rem cakram. Kalau rem cakram kan dia di luar ya, kamu bisa lihat gitu secara mekanismenya, sistem pengeremannya seperti apa dibandingkan dengan tromol. Kalau tromol kan dia ada di dalam sistem kerjanya, sehingga kamu mungkin sedikit apa ya, bukan sedikit, tidak bisa melihat gitu ya. Makanya di sini dikasih pengertian seperti itu. Kelebihan yang pertama adalah komponen-komponen di dalamnya lebih terlindungi. Rem tromol memiliki konstruksi yang tertutup sehingga lebih bersih daripada debu, kotoran, dan air, sehingga komponen rem dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan dari luar. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, tetapi juga ya mungkin ya ada juga yang bilang, "Pak, kata siapa, di dalam juga tetap kotor, Pak." Ya memang kalau dalam jangka waktu yang lama suatu kendaraan itu pasti akan kotor gitu kan. Apalagi sistem rem tromol, di situ kan ada sedikit celah ya. Debu itu kan partikel yang paling kecil, sehingga apa? Tidak dapat terlihat oleh mata gitu kan, tanpa bantuan alat bantu. Mungkin seperti itu. Jadi wajar kalau saya rasa masih ada kotoran di dalam rem tromol. Tapi ini kelebihan lah kurang lebih ya, karena masih tertutup gitu. Yang kedua, pengereman lebih lembut karena mengandalkan gesekan antara kanvas rem dengan dinding tromolnya. Maka pengereman oleh rem tromol lebih lembut jika dibandingkan dengan rem yang terkadang menghentak ya. Nah itu. Nah ini gambarnya ya. Ini gambarnya kalian bisa lihat ya. Kalau di sini kan ada sedikit kotor ya. Menurut saya sih hal yang wajar ya kotor-kotor itu ya. Karena kan di dalamnya itu kanvasnya itu kan bergesekan. Namanya gesekan kan pasti ada kekurangan dari komponen. Sedangkan komponen itu kan punya punya komposisi. Nah, komposisi yang bergesekan itulah yang menjadikan partikel-partikel tersebut seperti debu. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nanti ditelaah lagi sama kalian ya bahasa saya supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut lagi. Biaya produksinya murah. Rem tromol tidak seperti rem cakram yang terkadang memerlukan campuran berbagai macam unsur. Rem ini secara umum terbuat dari besi tuang yang biayanya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan cakram. Ya. Oke, kalau ini secara kos perusahaan ya. Kalau kos perusahaan mereka lebih suka memproduksi kayaknya yang menggunakan tromol dibandingkan dengan yang cakram. Karena apa? Biaya produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rem tromol. Seperti itu. Mampu menahan beban berat. Nah, ini juga kelebihannya. Jadi ada 4 poin ya. Setelah kelebihan tentunya pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama dari rem tromol adalah jarak pengeremannya yang jauh. Jarak pengereman rem tromol lebih jauh dibandingkan dengan rem cakram dikarenakan prinsipnya mengandalkan gesekan. Maka jarak pengereman dengan rem tromol lebih jauh dibandingkan dengan rem cakram. Ya tadi ya. Semakin kamu kuat menarik tuasnya atau ya handle ya tadi ya, tuas atau handlenya semakin kuat maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeremannya dibandingkan dengan menggunakan cakram. Kalau cakram juga paling ya nggak perlu narik sedalam itu gitu kan ya, jika dibandingkan dengan tromol gitu. Itu kekurangannya daripada rem
tromol. Memerlukan perawatan berkala dikarenakan konstruksinya yang tertutup memberikan keuntungan karena tidak dapat dimasuki oleh kotoran maupun air, ya. Namun gram sisa kanvas yang menumpuk di dalam rem. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi komponen dari kanvas rem itu kan dibuat oleh komposisi tertentu ya. Nah, komposisinya yang bergesekan dengan dinding dari tromol ini, maka dia akan menjadi debu, atau gram lah, sisa gram-gram itu gitu kan daripada kanvas rem itu, sehingga apa, menimbulkan kotoran di dalam. Jadi wajar ketika kalian bongkar, Pak, kata siapa nggak ada debunya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah sisa daripada sisa daripada kanvas atau hasil pengereman tadi yang bergesekan antara kanvas rem atau briksus ya dengan dinding daripada tromol itu. Oke, nah ini gambarnya. Wajar kalau di sini ada di dinding tromolnya itu ada seperti gram-gram yang berwarna hitam. Karena apa? Salah satu pembuat atau salah satu komponen untuk membuat namanya rem, bukan membuat namanya briksus atau kanvas rem, dia salah satunya adalah menggunakan karbon. Ya wajar kalau ada hitam-hitamnya. Karena karbon itu berwarna hitam gitu. Clear ya sampai situ. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja lah. Ya, silakan langsung kita diskusi aja, baik di kolom komentar maupun di grup yang sudah kita bentuk. Oke, mudah panas. Konstruksi rem tromol yang tertutup menyebabkan proses pelepasan panas tidak maksimal. Ya, maka panas yang dihasilkan juga dari kampas rem dan tromol tidak mudah tersirkulasi dan akan mempengaruhi kemampuan dalam pengereman. Ya. Wajar ya, wajar karena apa? Tadi konstruksinya tertutup, jadi masih punya kekurangan lah untuk itu ya. Jadi antara rem cakram dan rem tromol sebenarnya memiliki kelebihan yang masing-masing sudah saya bahas. So kalian sudah tahu itu, tinggal nanti ketika kalian punya kendaraan dengan rem cakram dan tromol, bagaimana cara perawatannya ya kita akan bahas bersama-sama di sini gitu. Jadi jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe juga kalau kalian masih mau mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik tentunya, supaya apa, saat praktikum nanti tidak ada hal yang aneh. Karena apa, semua di sini dituntas, dibahas dengan tuntas. Oke, clear sampai situ. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekali lagi jangan lupa kunjungi juga website saya di kelasgiro.com, karena di situ ada materi yang sudah saya share juga kepada kalian semua jika kalian ingin mendownload materi tersebut ya, ataupun di Hero Apri itu yang sudah saya ketik manual, di situ bisa kalian langsung akses. Sosial media saya di Facebook ada, di YouTube The Heroes Education, dan juga Instagram pun ada, tinggal dibaca saja. Dan email saya di aprinurrahmat@bk.ru. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.